Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Jadi, dalam suatu pekerjaan atau dalam aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, penting untuk kita mengetahui bagaimana cara pencegahan atau bagaimana cara kita menghindari dari peristiwa kecelakaan kerja, karena memang dalam setiap pekerjaan itu berisiko sekali untuk mengalami kecelakaan kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara-cara mencegah kecelakaan kerja tersebut. Namun sebelum kita lanjut ke bagaimana cara pencegahan kecelakaan kerja, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari kecelakaan kerja. Nah, di sini ada 3 pendapat yang menjelaskan mengenai kecelakaan kerja. Yang pertama, berdasarkan Permenaker nomor 3 garis miring 1998 menyatakan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan ILCI atau International Loss Control Institute menyatakan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau direncanakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik terhadap manusianya, terhadap benda, atau proses produksi. Nah, biasanya berkenaan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Dan yang ketiga, ada pendapat dari National Safety Council atau NSC, di mana menyatakan bahwa kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi melalui suatu proses beruntun yang mengakibatkan luka, kematian, atau kerusakan properti, atau bisa dikatakan sebagai terganggunya proses produksi. Jadi ini adalah beberapa pengertian dari peristiwa kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini pasti sangat erat kaitannya dengan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, maka perlu atau penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada lingkungan kerja kita. Nah, untuk kecelakaan kerja sendiri itu penyebab langsungnya dibagi menjadi dua. Penyebab langsungnya kecelakaan kerja itu yang pertama berdasarkan kondisi substandar. Kenapa sih dapat terjadi atau kenapa terjadi kecelakaan kerja pada saat kita melakukan aktivitas kerja? Yang pertama itu mungkin pengaman yang ada pada lingkungan kerja itu tidak memadai atau tidak cukup memadai tadi gitu, sehingga dari pengaman yang tidak memadai tersebut akan menimbulkan resiko atau bahaya dari kecelakaan kerja. Nah, yang kedua adalah alat pelindung diri yang tidak memadai pula. Nah, berkaitan dengan yang pertama tadi, pengaman atau alat pelindung diri, khususnya kita di bidang teknik, itu pasti sangat membutuhkan alat-alat pelindung diri dan pengamanan sebagai perlindungan kita dalam melakukan aktivitas kerja kita. Nah, kalau alat pelindung diri dan pengaman ini tidak memadai atau tidak dilengkapi pada saat kita melakukan aktivitas kerja kita, maka ini sangat berpotensi untuk menyebabkan yang namanya kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, itu adalah lingkungan kerja yang mengandung bahaya. Sangat jelas sekali bahwa kalau lingkungan kerja kita tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri dan pengaman tadi, maka akan menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan kerja pada tempat di mana kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Nah, yang kedua adalah tindakan substandar. Yang pertama adalah menjalankan peralatan yang bukan tugasnya. Jadi, misalkan kita sebagai operator yang menjalankan suatu peralatan, kalau kita tidak ahli di bidangnya atau kita tidak mengetahui standar-standar yang yang bisa dilakukan terhadap peralatan tersebut, maka itu akan menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah gagal memberikan peringatan. Yang ketiga adalah menjalankan mesin atau peralatan yang melebihi kecepatannya. Jadi kita harus mengetahui dulu
standar-standarnya atau pedomannya atau prosedur dari penggunaan peralatan-peralatan yang akan kita operasikan atau kita jalankan. Sehingga kalau kita sudah tahu standarnya, kita sudah tahu prosedurnya seperti apa, maka kita paham dalam mengoperasikan alat-alat tersebut sehingga akan mengurangi resiko dari terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang terakhir adalah melakukan perbaikan mesin saat masih berjalan. Nah, kalau kita melakukan perbaikan mesin saat masih berjalan, itu sudah pasti akan sangat beresiko menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita melakukan tindakan yang tidak aman sehingga tadi dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah ketidaktahuan, karena sebelumnya mungkin tidak pernah diberitahu oleh pimpinannya tentang bahaya dan risiko di tempat kerjanya, sehingga tidak tanggap terhadap bahaya. Jadi kalau kita tidak tahu, kemudian tidak diberi arahan juga bagaimana cara mengoperasikan suatu peralatan, atau tidak diberikan arahan mengenai bagaimana prosedur yang baik, yang benar cara menjalankan suatu pekerjaan, maka nanti itu akan menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Seperti itu. Maka dalam suatu pekerjaan yang akan kita lakukan, ada baiknya memang kita memiliki pengetahuan mengenai standar-standar apa yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut, kemudian bagaimana prosedur yang baik dan benar dalam mengoperasikan suatu peralatan, sehingga tadi mengurangi resiko dalam kecelakaan kerja. Yang kedua adalah tidak mau tahu. Biasanya sudahlah nggak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, ditambah lagi orang yang menjalankan pekerjaan itu tidak mau cari tahu gitu bagaimana ya tadi standar terhadap standar operasi suatu peralatannya atau bagaimana prosedur pelaksanaan pekerjaannya, sehingga yaitu dapat menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Sangat memiliki potensi yang besar untuk terjadi kecelakaan kerja tadi, dan tidak memiliki perhatian terhadap K3, yaitu keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, sehingga pekerja tadi berperilaku yang tidak sesuai standar, dan biasanya juga pengawasan terhadap pengerjaan atau aktivitas pekerjaannya itu sangat lemah, sehingga terjadi ketidaktahuan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan. Tadi sudah tidak tahu, tidak mau tahu, tidak punya kemampuan juga, sudah pasti akan berisiko terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga kembali lagi, kalau kita tidak tahu cara pengerjaannya, tidak tahu cara pengoperasiannya, tidak mau cari tahu dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka akan berpotensi menyebabkan gangguan. Pasti gangguan tadi mungkin akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Baik, yang selanjutnya ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor dari manusia itu sendiri atau si pekerjanya. Poin yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita tidak memiliki pengetahuan dalam melakukan suatu pekerjaan, kita tidak tahu standarnya tadi, tidak tahu prosedurnya, maka itu akan sangat berpotensi untuk dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk poin yang kedua adalah kurang terampil. Tadi tidak memiliki pengetahuan, kemudian apabila mengetahui pengetahuan juga, tapi biasanya tidak dibarengi dengan keterampilan, biasanya ada saja kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan aktivitas pekerjaan, sehingga kurangnya keterampilan ini juga dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga adalah motivasi yang kurang baik. Nah, poin ini adalah biasanya mengenai motivasi yang kurang baik ini dalam melakukan suatu pekerjaan,
Bisa saja bukan karena orangnya tidak tahu, bukan karena orangnya tidak terampil, tapi memang dia tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas dengan baik gitu. Jadi bukan hanya karena dia nggak punya pengetahuan atau tidak terampil. Kadang orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan, dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik, sehingga itu juga dapat berpotensi sebagai eh, penyebab terjadinya kecelakaan dalam suatu pekerjaan. Kemudian poin yang keempat dari faktor manusia adalah mungkin karena faktor stres fisik atau mental. Mungkin karena tekanan kerja, tidak terbiasa melakukan pekerjaan tersebut sehingga terjadi tekanan atau stres begitu ya terhadap mentalnya sehingga dia memiliki beban dan melakukan kesalahan dalam aktivitas kerjanya sehingga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk faktor yang kedua adalah faktor dari pekerjaannya. Yang pertama adalah kepemimpinan atau kepengawasan yang kurang tepat. Tadi, walaupun tenaganya terampil, memiliki pengetahuan, kemudian memiliki motivasi yang sudah baik, tapi kalau dia tidak diberikan arahan atau pengawasan yang tepat, sehingga terjadi miss, misalkan dalam step-step pengerjaan atau dalam melaksanakan prosedur kerja yang sesuai dengan standarnya, maka itu juga dapat berpotensi sebagai penyebab kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah maintenance yang kurang memadai. Nah, jadi peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam pekerjaan kita gitu, kita harus dapat jaga atau dapat kita maintenance dengan baik gitu. Apabila peralatan-peralatan yang tadi tidak di-maintain dengan baik, maka tadi akan mengurangi kinerja dari peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Sehingga kalau peralatannya tidak bekerja dengan baik, maka nanti pada saat dioperasikan tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja juga, baik terhadap sistem produksinya atau terhadap benda di sekitarnya atau terhadap manusianya itu sendiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah alat dan peralatan yang kurang memadai. Sama seperti mungkin nyambung dengan maintenance ya, alat dan peralatannya kalau tidak di-maintain tadi akan menimbulkan resiko kecelakaan kerja jika tidak tidak memadai begitu. Nah, kemudian adalah standar kerja yang kurang tepat. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan di poin-poin sebelumnya bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus punya standarnya seperti apa. Kita harus punya juga prosedur pengerjaan atau pelaksanaan aktivitas kerja kita seperti apa. Sehingga itu tadi kita akan melaksanakan tiap-tiap pekerjaan atau bisa mengoperasikan suatu peralatan misalnya itu dengan berjalan dengan baik dan benar gitu. Tidak hanya berjalan baik tapi benar juga sesuai dengan apa? Sesuai dengan standar kerja dari peralatannya misalkan atau standar kerja dari orangnya sendiri harus apa nih prosedurnya seperti apa. Seperti itu. Jadi faktor-faktor inilah yang kita harus perhatikan agar dalam aktivitas kita bekerja atau dalam kita melakukan suatu pekerjaan kita terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja. Nah, berikut saya akan putarkan video animasi dari kecelakaan kerja. Jadi kita bisa lihat di sini pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari begitu dan potensi bahayanya terhadap apa yang kita lakukan jika kita tidak menerapkan K3 tadi, keselamatan dan kesehatan kerja. Silakan disimak. Nah, kecelakaan kerja ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, untuk penyebab-penyebab yang dihasilkan dari kecelakaan kerja tadi bisa berupa cacat, luka, kematian. Nah, ini bentuk dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja berkendara, tersengat listrik. Nah, ini rekat sekali dengan bidang kita ya. Kemudian ada patah tulang dan lain sebagainya. Nah, ini kecelakaan kerja pada saat berkendara, potensinya adalah kita terjatuh, tertabrak, atau terserempet kendaraan lainnya.
Nah, ini kalau kita bekerja pada bidang teknik elektro di jaringan atau distribusi, ini bisa terjadi hal seperti yang ada di video. Nah, ini apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang pertama, jangan bekerja ketika kondisinya tidak aman, jangan bercanda, kemudian gunakan APD. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Ya, baik. Nah, dari video tadi kita bisa lihat bahwa potensi-potensi bahaya atau kecelakaan kerja itu erat sekali dengan aktivitas kita, terutama pekerjaan kita pada bidang teknik, khususnya di teknik elektro. Tadi bisa tersengat listrik atau terkena konstruksi bangunan kan juga ya, itu bisa membahayakan kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan sesuai dengan standarnya. Jadi penting sekali untuk kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga kita terhindar dari penyebab-penyebab tadi dari kecelakaan kerja yang berada di lingkungan kerja kita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab dari kecelakaan kerja. Jangan lupa untuk selalu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep steady.